Dan terkait penanganan kasus corona di Jawa Timur, kami akan bergabung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang saat ini langsung bergabung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore, Mas Emil. Selamat sore. Mas Emil, hari ini kembali Jawa Timur menjadi salah satu menjadi wilayah dengan kasus positif corona terbanyak. Apa yang salah dari penanganan COVID-19 di Jawa Timur menurut Anda? Sampai akhirnya 2 kali kita mendengar Jawa Timur dengan kasus terbanyak per hari. Ya, kami sangat concern ya. Kita tentunya sangat menaruh atensi yang sangat besar terhadap perkembangan kasus yang terjadi. Sebagaimana diketahui bahwa ini bersamaan juga dengan peningkatan kapasitas testing dan upaya penelusuran secara masif yang dilakukan di segala lini. Nah, ini kemudian juga kita kaitkan dengan sebaran geografis dari kasus di mana pada saat ini sekitar 55, lebih dari 55% kasus ini memang terfokus di satu wilayah saja di Jawa Timur, dan kalau ditambah dengan daerah yang bersebelahan yaitu Surabaya dan Sidoarjo, ini sudah di atas 60 bahkan menuju ke 70% kasus di Jawa Timur. Ini artinya kalau kita petakan ini terjadi di wilayah urban yang beririsan dengan kawasan dengan tingkat ekonomi yang menyumbang sekitar 50% dari ekonomi Jawa Timur. Ini ada di wilayah Surabaya Raya, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. Kapasitas testingnya meningkat dari berapa sampai akhirnya kalau kita melihat memang kalau kapasitas naik, jumlah kasus yang positif diketahui pun juga akan naik. Ada penambahan seperti apa dari kapasitas testing ini, Mas Emil? Saat ini memang kita meningkatkan dari sekitar 1.000 menjadi 1.500 per hari, dan ini bukan hanya kapasitas testing tapi kontinuitas dari testing kitnya atau reagen kitnya. Jadi bukan hanya kapasitas mesinnya tapi juga disposable-nya atau reagen kitnya. Sebagai contoh di Institute of Tropical Disease juga ada support 10.000 PCR, ini yang juga meningkatkan kapasitas. Begitu pula hari ini kita melihat sudah ada kedatangan 2 mobile unit PCR untuk istilahnya menambal adanya permasalahan dengan salah satu lab yang menyebabkan kemudian kapasitasnya 1.500 tadi harus berkurang. Ini nanti akan kami tanyakan nanti, tapi terkait dengan klaim Anda menyatakan ini jumlahnya meningkat kasus positif karena juga meningkatnya testing, tapi ada juga peringatan dari Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur yang menyebut warga Kota Surabaya kalau tidak patuh maka Kota Surabaya bisa akan seperti Wuhan dalam penyebaran COVID-19-nya. Tanggapan Anda? Ya, saya rasa ini berlaku untuk semua sebenarnya. Jadi bukan hanya Surabaya, ya Sidoarjo, ya Gresik, ya Malang. Cuma memang kalau kita perhatikan dalam perkembangan setelah diterapkannya PSBB, memang pada saat kita evaluasi kondisi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik tidak semuanya sama. Jadi memang kondisi epidemiologi di Gresik sebenarnya memberikan opsi kemarin itu, apakah kemudian dilanjutkan atau tidak. Karena memang dilihat ada perkembangan yang cukup baik dalam konteks PDP dan ODP. Dan juga kasus positif ini tidak semuanya ini murni di Gresik. Jadi mereka ber-KTP Gresik tetapi berdomisili dan bekerja di Surabaya misalnya. Nah, ini Malang juga memutuskan tidak melanjutkan PSBB karena kondisi epidemiologi yang relatif dapat dikatakan terkendali. Nah, oleh karena itu saya rasa yang disampaikan oleh Ketua Tim Gugus Tugas ini menyampaikan bahwa pada saat tes ini justru mengungkapkan adanya banyak kasus positif, ini bukan kemudian kita bisa berlega hati merasa bahwa ini jadi benar karena testing. Bukan begitu, tetapi justru ini bayangkan. Begitu testing dibuka saja segini, apalagi banyak juga yang kita sebut fenomena gunung es. Yang disoroti adalah bagaimana kepatuhan warga Surabaya Raya terkait dengan protokol kesehatan. Hingga akhirnya dinilai ini kalau tidak patuh, maka akan bisa seperti Wuhan yang harus di lockdown 4 bulan. Karena saat ini 65% kasus positif COVID-19 ada di Surabaya Raya. Ini kan perlu tindakan ekstra dari pemerintah Jawa Timur untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 terutama di wilayah Surabaya Raya. Karena dinilai karena sampai saat ini juga jangan sampai setengah-setengah lah untuk penanganan ini.
Betul, saya setuju bahwa kita perlu adanya eskalasi. Ini sebabnya PSBB tahap ketiga ini punya tema. PSBB 1 ke PSBB 2 temanya sanksinya tambah ketat. KTP disita, kemudian patroli diperbanyak. Nah, di PSBB tahap ketiga ini dikembangkan konsep kampung tangguh. Jadi checkpoint itu bukan hanya di jalan arteri, tapi benar-benar didesentralisasi ke lingkungan-lingkungan warga. Tujuannya supaya kita bisa mengefektifkan lagi kedisiplinan warga. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk jangka menengah, yang penting bukan hanya apa yang kita lakukan sekarang, tapi bagaimana kita melestarikan budaya untuk selanjutnya. Oke. Kalau orang bicara mengenai new normal dan sebagainya, itu bukan artinya setelah PSBB semua itu kemudian bisa kembali normal, tetapi justru kita harus bisa menunjukkan bahwa kita punya ketertiban untuk menjalankan kegiatan kita dengan protokol COVID-19. Selama PSBB berlangsung di Surabaya Raya, kita melihat bahwa masih banyak pergerakan warga keluar masuk wilayah Surabaya, kemudian juga mobilisasi warga juga masih banyak di sekitar Surabaya Raya. Evaluasinya akan seperti apa hingga ke PSBB tahap 3 yang bisa untuk menekan penyebaran COVID-19 di sana? Baik, izinkan saya sampaikan, satu, kita perlu tolok ukur juga yang tepat. Jadi begini, kalau kita mengukurnya dari jumlah kasus positif, tadi muncullah pandangan bahwa oh ini karena dilakukan telusuran, tracing, maka kita juga mengembangkan apa yang disebut rumah sakit darurat. Tujuannya apa? Bahwa sebenarnya banyak dari kasus-kasus konfirmasi positif ini, gejalanya itu moderat sampai bahkan tidak ada gejala. Tetapi kalau mereka dibiarkan di rumah, ini kita nggak bisa mantau kedisiplinannya, kondisinya, penyebarannya. Maka disarankan mereka tetap dirawat atau istilahnya ditransitkan di tempat yang memang bisa dipantau dan juga dapat support. Nah, rumah sakit rujukan seyogyanya fokus kepada yang gejalanya menengah sampai serius, supaya tenaga medis kita atensinya tidak kemudian terbagi ke pasien yang sebenarnya kondisinya itu tidak memerlukan perhatian yang terlalu intensif. Nah, pada saat ini sudah dilakukan, kita akan coba kemudian ada konsep bed occupancy rate. Itu sebagai tolok ukur untuk melihat apakah kemudian akan ada penurunan bed occupancy rate pasien yang bergejala sedang sampai serius. Karena ini kemudian menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat penyebaran COVID. Di sisi lain, kita juga melakukan pantauan harian. Jadi seberapa banyak misalnya patroli yang dilakukan. Di Surabaya mulai kemarin itu 5 tim dari Polrestabes, kemudian juga dari Pol PP Kota, itu melakukan pantauan ke utara, pusat, barat, timur, selatan. Lalu ada yang sama dilakukan di Sidoarjo dan Gresik. Nah, fungsi provinsi dalam hal ini kita memberikan backup. Artinya Pol PP Provinsi mengisi area-area yang bisa kita lengkapi atau memperkuat pasukan yang melakukan patroli keliling. Itu akan diperketat lagi di PSBB tahap ketiga ya? Di wilayah Surabaya Raya dan sebenarnya juga di hari kedua Lebaran itu kendaraan yang dihalau itu banyak sekali. Sudah, cuman kan kita melihat kemudian apa yang masih ada, tapi kita belum menghitung berapa yang sudah dihalau. Jadi memang dapat kita katakan bahwa kita juga harus memperhatikan berapa banyak penindakan. Di PSBB tahap 1 itu sebenarnya menjelang selesai sudah ada hampir 15.000 penindakan. Karena efektivitasnya dipertanyakan dengan jumlah itu ya, dengan jumlah kasus yang semakin bertambah di Jawa Timur. Meskipun Anda menyebutkan juga itu ada dampak dari testing yang semakin masif. Bicara soal PSBB, bicara soal nanti bagaimana testing dilakukan, kesiapan fasilitas kesehatan juga harus diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rumah sakit di Jawa Timur yang menjadi rujukan COVID-19 dikabarkan juga sudah overload, kewalahan untuk bisa mengatasi jumlah pasien yang bertambah, Mas Emil. Ya, memang karena semua tendensinya banyak yang perginya ke rumah sakit UNER atau rumah sakit Sutomo. Padahal sebenarnya pasien dengan mild symptoms misalnya, kita sudah ada rumah sakit Menur yang ada sekitar 100 bed itu yang bisa dimanfaatkan. Kemudian rumah sakit darurat yang sedang dikembangkan bersama BNPB, ini juga akan ada lebih dari 100 bed, dalam jangka panjangnya bisa sampai 200. Jadi itu tadi kita akan melakukan scoring system
Dan Oke. ini sebenarnya secara bertahap sudah mulai dilakukan scoring system. Kalau mereka datang ya ke Sutomo ataupun ke UNER, kita akan tetap scoring. Kalau mereka memang tidak membutuhkan intensif care, maka sebenarnya rumah sakit ini akan lebih tepat dia dirawat di rumah sakit lain seperti Menur atau di rumah sakit Sudahkah ini darurat. dilakukan? Karena Seperti Wisma jumlahnya Atletnya lah kalau di Jakarta. ya, ini karena jumlahnya kan semakin bertambah, belum lagi laboratorium, ada satu laboratorium dari ITD Universitas Airlangga juga, yang akhirnya menutup memeriksa sampel paling tidak selama 14 hari ke depan, karena ada tenaga laboratorium yang terpapar COVID-19. Masalah-masalah ini kan harusnya sudah selesai untuk bisa menurunkan tingkat penularan COVID-19 di Jawa Timur yang saat ini menjadi perhatian karena jumlahnya tinggi. Ya, itulah sebabnya kenapa 2 mobile PCR langsung dimobilisasi, karena kita harus mengkompensate adanya lab yang harus disuspend dulu selama beberapa waktu karena kondisi adanya kontaminasi dari virus tersebut kepada petugas di sana. Bagaimana mengatasi ini? Karena laboratorium sudah ada satu yang sampai ditutup 14 hari ke depan karena ada kontaminasi, kemudian rumah sakit overload, terutama rumah sakit rujukan COVID-19. Bagaimana Provinsi Jawa Timur untuk bisa menangani ini di saat pandemi COVID-19 di Jawa Timur juga masih tinggi? Selain dengan ada mobile PCR ini Ya, akan membantu jumlahnya akan membantu berapa banyak, Mas Emil? Mobile PCR satu mobil itu bisa sampai 200. Nah, ini misalnya satu lab itu selama ini sekitar 300-an lah per hari. Jadi kita lihat bahwa kedatangan 2 mobile PCR ini akan bukan hanya menambal tapi memperkuat. Kedua begini, tadi sebagaimana saya sampaikan, kita juga concern dengan angka kematian terus terang. Nah, oleh karena itu kami membedah betul bagaimana sistem rujukan ini bisa meningkatkan atensi dari tenaga medis kepada pasien yang benar-benar memang membutuhkan intensif attention dari tenaga-tenaga medis tadi. Maka begitu rumah sakit darurat ini benar-benar mulai bisa beroperasi secara optimal, ini akan memungkinkan kita untuk mengantisipasi atau bahkan menyikapi adanya overload di rumah sakit rujukan. Kita mulai dengan 44 rumah sakit dan sekarang sudah ada 99 rumah sakit rujukan di seluruh Jawa Timur. Rumah sakit darurat corona di Jawa Timur akan ditambah berapa dan bagaimana nanti persebarannya untuk bisa membagi beban paling tidak dengan rumah sakit rujukan lainnya? Ya, rumah sakit darurat ini juga di lokasinya kan di Surabaya, episentrumnya ini kita bisa katakan. Sehingga setelah ini bertahap kalau nggak salah, ini ya, semoga saya persis ya, sekitar 50, kemudian 80, kemudian 100 dan akan menjadi 200. Ini dilakukan pengembangan bertahap. Pengembangan bertahap dengan fasilitas-fasilitas yang bisa untuk merawat pasien dengan kondisi tertentu. Apakah ada syarat-syarat yang bisa diperlakukan untuk mereka yang akan dirawat di rumah sakit darurat ini? Ya, kita utamakan tentunya mereka yang moderate sampai mild symptoms gitu ya, bahkan. Cuma tetap disediakan beberapa peralatan ICU di sana seandainya dibutuhkan sebagai backup. Masih soal bagaimana fasilitas kesehatan di rumah sakit, terutama rumah sakit rujukan COVID-19. Di sosial media muncul juga terkait dengan protes penanganan atau ketersediaan fasilitas untuk menangani corona di Surabaya, terutama di Jawa Timur, dikeluhkan. Bagaimana Anda bisa menjawab keluhan-keluhan ini dan protes-protes ini, Mas Emil? Kami selalu membuka komunikasi, bahkan waktu itu saya pernah diundang oleh Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Di sana keluh kesahnya disampaikan. Sempat di awal ada concern mengenai alat pelindung diri, kemudian alhamdulillah saat ini relatif alat pelindung diri ini bisa kita sediakan untuk mensupport tenaga medis. Kemudian tentunya ketersediaan alat, kemudian juga ketersediaan tempat transit bagi tenaga medis yang tidak bisa kembali ke rumah karena mereka harus melindungi keluarganya dari kemungkinan COVID-19, maka juga disediakan hotel untuk mensupport tempat transitnya tenaga-tenaga medis yang bekerja di rumah sakit provinsi. Nah, tentunya tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, semua masukan, sepahit apapun itu, harus kita terima sebagai pembenahan.
Walaupun apa yang disampaikan katakanlah tidak merefleksikan seluruh langkah yang sudah dilakukan baik oleh provinsi maupun oleh pemerintah kota, tetapi itu cerminan bahwa kita harus semakin meningkatkan support kita kepada tenaga medis. Oke, terkait dengan support tenaga medis paling dekat apa yang akan dilakukan? Ini berkejaran dengan waktu, Mas Emil. Jumlahnya terus bertambah. Ya, sistem Sementara rujukan itu. ada rumah sakit UNER, Universitas Airlangga yang sudah kewalahan juga overload untuk bisa menerima pasien COVID-19. Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa di awal ruangan yang memiliki support ventilator itu dari 20-an menjadi 130-an. Ini 6 kali lipat. Ruangan isolasi ini juga ditambah sekitar 4 sampai 5 kali lipat dari kapasitas awal. Nah, ini adalah satu sarana prasarananya. Kedua, tenaga medisnya. Sebagai contoh di Rumah Sakit Infeksi Airlangga, ini ada peran dunia usaha, mereka investasi alat dan ruangan. Lokasinya disediakan, gedungnya disediakan oleh Airlangga, dan Pemprov merekrut lebih dari 100 tenaga medis, baik para medis maupun medis untuk melayani di sana. Artinya apa? Rekrutmen ini kita lakukan agar tidak overload bagi tenaga medis yang ada. Jika ini dibarengi dengan sistem rujukan yang baik, dengan scoring sistem yang kita terapkan, maka kita bisa mengalokasikan waktu tenaga dari tenaga medis ini dengan lebih optimal, sehingga mereka bisa kemudian menghindari situasi-situasi di mana atensi mereka harus terpecah menangani pasien yang sebenarnya tidak memerlukan atensi sedalam itu. Tetapi karena sudah dirawat di satu rumah sakit yang sama, otomatis harus mendapatkan atensi. Baik. Semoga ini bisa menjadi solusi untuk menangani penyebaran COVID-19 di Jawa Timur dan juga di Surabaya Raya, dan disebutkan tadi sebagai epicentrum COVID-19 di Jawa Timur. Terima kasih Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.